Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu menanyakan kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemudian sebelum mengawali pembelajaran hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Sila hadir, Nurma hadir, Sina hadir, Fatma hadir, Zia hadir. Alhamdulillah hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Sebelum ibu mengawali pembelajaran hari ini, apakah semangat semuanya? Nah, untuk lebih semangat ya, tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. We are the best, we are the best, we are the best, the best, yay. Alhamdulillah. Kemudian doa terlebih dahulu. Untuk Mbak Sila, boleh memimpin doa? Ya, alhamdulillah sudah berdoa ya. Sudah siap untuk pelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah siap. Sekarang kita belajar tentang apa ya? Tentang kayanya negeriku. Kita belajar tentang tema kayanya negeriku. Subtema pemanfaatan kekayaan alam di negeriku. Anak-anak, ibu punya gambar nih. Yang satu gambar sungai, yang kedua gambar pohon. Sungai manfaatnya untuk pembangkit listrik tenaga air, kemudian sumber air, kemudian untuk mencuci atau mandi bagi manusia, yang terakhir untuk konsumsi, bahan konsumsi seperti ikan atau kepiting dan lain. Kemudian pohon, manfaat pohon yaitu menyediakan oksigen untuk manusia bernafas. Kemudian sumber bahan bangunan seperti mebel, kemudian melindungi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Yang terakhir untuk menurunkan tingkat suhu udara. Baik, anak-anak coba buka buku halaman 49. Coba Mbak Sila baca buku halaman 49. Ayo membaca. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi. Gas menjadi panas. Bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Baik, setelah Mbak Vila baca, kita bisa mengerjakan. Ayo berlatih halaman 50. Nomor 1 nih, nomor 1 itu ada gambar anak bermain layang-layang di pinggir pantai. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energinya berarti energi angin menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua, ibu sedang menyetrika. Coba Mbak Vila untuk sumber energi dan perubahan energi apa yang dilakukan ibu tersebut? Sumber energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya, nomor 3 itu adalah orang membakar sate ya. Sumber energi yang digunakan adalah energi kimia dari arang tersebut. Kemudian perubahan energinya, energi kimia menjadi energi panas untuk mematangkan atau memasak sate tersebut ya. Kemudian yang keempat, ada orang sedang membuat garam. Coba Mbak Vila. Ya, coba nomor 4 Mbak Vila untuk menjawab dari gambar orang sedang membuat garam.
Apa sumber energi yang digunakan dan perubahan energinya? Sumber energi yang digunakan energi panas matahari. Perubahan energi panas menjadi energi kimia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Vila. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima ya, yang kelima ada ibu sedang memblender buah. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik dari blender tersebut ya, dari stop kontak. Kemudian perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Energi geraknya itu dari blender yang untuk memutar buah. Ibu mempunyai gambar lagi. Ini adalah gambar kincir angin. Energi yang dapat berubah dari kincir angin yaitu energi gerak dari kincir angin tersebut menjadi energi listrik yang setelah kita gunakan untuk menerangi lampu atau lampu lalu lintas dan lain-lain. Kemudian ibu punya gambar lagi. Ini adalah panel surya. Coba Mbak Vila, perubahan energi apa yang dihasilkan dari panel surya? Energi cahaya matahari. Kemudian menjadi energi Listrik. ya, bagus, indah sekali. Kemudian ibu juga punya gambar adalah charger batu baterai. Ini perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi kimia. Baik, anak-anak coba buka halaman 51 yang ayah baca. Nah, itu ibu simpulkan saja ya. Dari pembacaan tersebut, kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Pengertiannya dari sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam jika kita pakai maka dapat kita hasilkan kembali. Jika sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terlalu sering kita gunakan maka habis dan tidak bisa dihasilkan kembali. Sumber daya alam dapat diperbarui seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan lain-lain. Jika SDA atau sumber daya alam tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, kemudian batu bara, dan bahan tambang lainnya. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbarui menjadi 3 ya anak-anak, yaitu sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, dan sumber daya alam industri. Nah, dari bacaan tersebut apa saja nih sumber daya alam bukan logam? Nah, bukan logamnya yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini yaitu sumber daya bukan logam yaitu aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sumber daya alam logam emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, timah. Sumber daya alam industri ada berlian, belerang, fosfat, gamping, batu bara, batu kapur, yodium, asbes, dan gypsum. Nah, anak-anak coba buka halaman 52 yang ayo berlatih. Di situ ada hasil sumber daya alam dapat diperbarui yaitu hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, peternakan yang ada di daerah, kota, provinsi di sekitar kalian. Ini adalah hasil dari sumber daya alam dapat diperbarui, hasil pertanian, padi, jagung, kacang, kemudian kubis, cabai. Hasil perkebunan kelapa sawit, teh, karet, cangkih, vanili. Hasil perikanan ikan, udang, lobster, cumi-cumi, kemudian kepiting. Hasil hutan, coba Mbak Vira. Getah damar, sagu, rotan, kayu cendana. Hasil pertanian, Sapi, kambing, ayam, bebek, domba. ya betul sekali. Nah, ibu hapus ya. Sekarang coba anak-anak sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu apa saja dari bahan tambang organik, logam, dan industri. Bahan tambang organik itu bahan tambang yang dihasilkan dari sisa-sisa tumbuhan yang atau itu dari makhluk hidup kecil ya yang sudah punah dari beberapa tahun, jadi bisa menjadi bahan tambang organik. Hasil yang telah kita temukan dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui di sekitar kota, provinsi, kabupaten, sekitar
kita itu ya. Bahan tambang organik, batu bara, minyak bumi, gas alam, kemudian aspal. Bahan tambang logam, coba Mbak Vila apa saja? Pasir besi, timah, mangan, emas, perak. Bahan tambang industri, ada batu gamping, batu kapur, gipsum ya, kemudian asbes. Nah, sekarang Ibu mempunyai satu peta persebaran sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah peta persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Dari dua peta tersebut, kita bisa mengelompokkan yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Jika sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya alam hayati di provinsi, kota, kabupaten, tempat tinggal kita atau kalian yaitu kopi, kakao, teh, sapi, kambing. Kekayaan sumber daya alam non-hayati di provinsi, kota, kabupaten, tempat tinggal kalian atau kita yaitu emas, perak, asbes, batu gamping, dan fosfat. Nah, apa saja sih kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di rumah atau tempat tinggal kalian? Coba Mbak Vila, apa saja? Kekayaan SDA hayati di rumah, ayam, kambing, padi, jagung, kelapa. Kekayaan SDA non hayati di rumah, batu gamping, batu kapur, pasir, belerang, batu kali. Ya, pintar sekali. Anak-anak buka halaman 55. Ayo membaca. Coba Mbak Vila baca. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Nah, sekarang paragraf kedua dan ketiga baca saja ya. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak kelapa, mentega, margarin, dan lain sebagainya ya. Nah, pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Baca sumber daya alam dalam kegiatan pembangunan, kita bisa membuat peta konsep, yaitu apa saja sumber daya alam itu, SDA hayati dan non-hayati. Kemudian, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Karena uang hasil penjualan SDA tersebut atau sumber daya alam tersebut dapat membiayai pembangunan. Nah, contoh sumber daya alam dalam kegiatan, coba Mbak Vila, apa saja? Hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan tambang. Iya, pintar sekali. Setelah kita melewati pembelajaran hari ini, Ibu kasih tugas ya atau PR. Nah, contohnya ini bisa diperhatikan, yaitu tugasnya untuk mewawancarai. Contoh, nama Fatma, pertanyaan apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Nah, siapa saja yang menjadi narasumber dan jawabannya, misal punya ibu, orang tua rusaknya lingkungan, ketua RT punahnya hewan karena habitatnya punah, ketua RW punahnya beberapa jenis tumbuhan, teman sekelas terjadinya bencana longsor, tetangga terjadinya bencana banjir. Nah, nanti anak-anak membuat wawancara seperti ini ya di rumah. Setelah itu, ayo renungkan halaman 58. Apa yang kamu pelajari hari ini? Belajar tentang energi yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini?
Manfaatnya, kita harus menjaga lingkungan dan menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yaitu keterampilan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar secara maksimal dan keterampilan mewawancarai narasumber. Kemudian yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yaitu terus bersyukur dan lebih giat belajar agar dapat maksimal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kemudian cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.